Inilah kisah Abu Nawas bisa lolos dari hukuman pakai cara pura-pura mati. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas kembali membuat ulah yang membuat Baginda Raja Harun ar-Rasyid marah besar. Sebenarnya hubungan keduanya cukup dekat. Abu Nawas sering menjadi penghibur sekaligus penasihat tidak resmi bagi sang raja, meski dengan cara-caranya yang unik dan kerap menyebalkan. Namun pada hari itu, perbuatan Abu Nawas sungguh di luar dugaan. Kejadiannya bermula dari urusan jual beli budak. Entah bagaimana ceritanya, Abu Nawas dengan akal cerdiknya berhasil menjual seorang budak di pasar, tapi bukan budak biasa orang yang dijualnya ternyata adalah Baginda Raja sendiri. Tentu saja hal ini membuat heboh. Bagaimana mungkin seorang raja bisa diperlakukan demikian? Begitu kabar itu sampai ke telinga raja, wajah beliau memerah, matanya berkilat penuh amarah. "Kurang ajar, berani-beraninya Abu Nawas mempermainkanku sampai sejauh ini," geram sang raja. Tanpa pikir panjang, Baginda segera memerintahkan pasukan istana untuk mengejar dan menangkap Abu Nawas, hidup atau mati. Namun rupanya saat pasukan istana tiba di rumah Abu Nawas, yang dicari tidak ada di tempat. Mereka hanya menemukan pintu rumah terkunci rapat. Pasukan pun berjaga beberapa lama di sekitar rumah, berharap Abu Nawas akan pulang. Akan tetapi setelah menunggu seharian penuh, keberadaan Abu Nawas tetap tidak diketahui. Pasukan pun akhirnya pulang dengan tangan kosong, meski masih menyisakan rasa geram. Abu Nawas yang selama itu bersembunyi entah di mana, akhirnya kembali ke rumahnya setelah merasa keadaan agak mereda. Ia segera mengambil air wudhu, lalu menunaikan salat 2 rakaat. Hatinya gelisah, tapi ia yakin kecerdikan bisa menyelamatkannya. Setelah selesai berdoa, Abu Nawas memanggil istrinya dan berpesan, "Wahai istriku, jika nanti raja atau para pasukannya datang, sampaikan bahwa aku sudah meninggal. Jangan ragu sedikit pun, katakan dengan penuh keyakinan." Sang istri hanya bisa mengangguk, meski hatinya berdebar-debar. Tidak lama berselang, terdengarlah suara jeritan dari dalam rumah. Suamiku meninggal!" Tangis istri Abu Nawas pecah keras-keras, membuat para tetangga terkejut dan segera berdatangan. "Ada apa? Kenapa kau menangis begitu?" tanya seorang tetangga yang tergopoh-gopoh. Dengan wajah sembab penuh air mata, istri Abu Nawas menjawab, "Suamiku, Abu Nawas, dia meninggal." Abu Nawas mati?" Tetangga itu terperanjat, lalu segera menyebarkan kabar tersebut ke seluruh kampung. Dalam waktu singkat, berita kematian Abu Nawas sudah tersebar luas. Semua orang membicarakannya, dan tidak lama kemudian kabar itu sampai juga ke telinga Baginda Raja. Mendengar berita itu, hati Raja mendadak diliputi perasaan campur aduk. Marahnya memang belum hilang, namun ada rasa kehilangan yang mendalam. Betapapun menyebalkannya, Abu Nawas adalah orang yang cerdas, jenaka, dan selalu punya cara unik membuat Raja terhibur. Raja pun memutuskan untuk datang langsung. Di hadapan istri Abu Nawas, Baginda bertanya, "Apakah Abu Nawas meninggalkan pesan terakhir untukku?" Sang istri dengan suara terbata-bata menjawab, "Ada tuanku, suamiku memohon agar Baginda berkenan mengampuni segala kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat, di depan rakyat." Raja terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia merasa permintaan itu wajar sebagai penghormatan terakhir. Maka jenazah Abu Nawas diusung ke atas keranda, lalu dibawa ke tanah lapang, agar seluruh rakyat bisa menjadi saksi. Di hadapan orang banyak, Baginda Raja berdiri dengan suara lantang. "Wahai rakyatku, dengarkanlah baik-baik. Pada hari ini, aku Raja Harun ar-Rasyid memaafkan segala kesalahan Abu Nawas. Dari dunia sampai akhirat, tiada lagi dendam yang tersisa. Kalian semua menjadi saksinya." Belum sempat rakyat mengucapkan amin, tiba-tiba terdengar suara dari dalam keranda. "Alhamdulillah." Seketika penutup keranda tersibak, dan muncullah Abu Nawas yang bangkit duduk dengan wajah sumringah. "Terima kasih Baginda, sudah memaafkan hamba," katanya riang. Orang-orang yang menyaksikan langsung berteriak kaget. Ada yang melompat, ada yang lari terbirit-birit, bahkan ada yang hampir pingsan. Mereka mengira mayat yang hidup kembali. Suasana tanah lapang berubah menjadi hiruk-pikuk. Sementara itu, Raja sendiri awalnya melongo tak percaya. Namun begitu menyadari kelicikan Abu Nawas, beliau malah tertawa terbahak-bahak. Amarah yang tadi membara seketika sirna, berganti dengan kekaguman bercampur pasrah. "Dasar Abu Nawas," gumam sang raja sambil geleng-geleng kepala. Begitulah, sekali lagi Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman berkat kecerdikannya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara membuat raja benar-benar memaafkannya adalah dengan drama besar. Dan drama pura-pura mati itulah yang menyelamatkan dirinya dari murka Baginda. Sekian kisah lucu Abu Nawas kali ini. Semoga bisa menjadi hiburan sekaligus pelajaran bahwa kecerdikan, bila dipakai dengan tepat, bisa menyelamatkan diri dari kesulitan. Wallahu a'lam bishawab.